Lihat, di restoran itu duduk seseorang. Itu pacarku, Ouyang Hao. Kamu janjian sama dia kesini ya? Sudah kubilang aku cuma ngantar barang. Apa aku tipe bos yang gak bisa bedain urusan pribadi sama kerjaan? Terus kenapa dia ada di sini? Ini namanya telepati, ngerti nggak? Aku udah lama nggak ketemu dia, aku mau kasih kejutan. Pasti dia seneng banget lihat aku. Itu pacarmu? Aku tahu kamu bohong sama aku. Lihat nggak dia ngapain? Si cantik kayak itu. Quan. Kamu kok bisa datang? Ini masa lalumu ya? Tolong kamu diam. Ouyang Hao. Hari ini kamu harus kasih penjelasan yang masuk akal. Dia itu siapa sih? Kamu bilang sibuk belajar, suruh aku jadi pacar yang gak manja. Pacar yang paham, aku udah setuju sama kamu. Aku percaya banget sama kamu, Ouyang Hao. Kenapa? Kenapa kamu harus selingkuh buat ngebuktiin? Kepercayaanku padamu, aku benar-benar bodoh. Quan. Sebenarnya aku udah lama pengen ngomong ini. Ngomong apa? Ngomong kalau di depan dia. Kamu itu masa lalu ya, Ouyang Hao? Ouyang Hao. Kamu keterlaluan banget. Pergi sana, mati aja lu. Zhong Kuan. Zhong Kuan. Bos, jangan lakuin hal bodoh ya. Kamu aja yang ngelakuin hal bodoh. Siapa suruh kamu kayak mau berkorban gitu? Wah, kamu bisa nangis juga ya? Malu banget. Baru aja aku pamer di depan kamu, langsung lihat. Pacarku peluk orang lain, aku kira. Aku satu-satunya buat dia. Ternyata dia udah lupa sama aku. Aku dari kecil emang udah ceroboh. Waktu sekolah lupa bawa bekal. Waktu pulang lupa bawa tas. Dompet, buku catatan, HP, semua pernah aku kehilangan. Tapi nggak nyangka. Kali ini aku kehilangan sesuatu yang paling penting. Ngapain sih? Gak apa-apa, kamu gak usah terima kasih sama aku. Barusan aku masukin sejumlah energi ke dalam tubuhmu. Di dalam energi itu, aku campurin jurus lupa cinta yang udah aku latih lama banget. Mulai sekarang, penyakit apapun gak bakal ngerusak kamu. Lumayan efektif juga ya. Masih kurang dikit, tunggu bentar ya. Buka mulut. Aku laporin. Coklat. Ini produk teknologi tinggi lain dari sekte kita. Pil putus cinta 5 langkah. Kamu ngapain sih? Ini jelas-jelas coklat.
Berdiri diam. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu udah jalan 5 langkah. Mulai sekarang, semua cinta dan benci yang pernah kamu alamin, kamu bakal lupa semuanya. Ini jelas-jelas coklat buatanku, aku sendiri yang bikin. Ngaco aja lo. Cinta itu sebenarnya cuma zat yang dikeluarin. Sama otak, tahu nggak? Kamu sendiri bilang udah lupa. Apa itu kebahagiaan? Apa itu cinta? Semua itu bisa diganti sama coklat. Aku tahu kamu lagi bercanda. Apapun itu, terima kasih ya. Aku mau nanya sesuatu yang simpel banget. Kamu suka apa sama Ouyang Hao? Aku suka. Kita udah kenal sejak umur 15 tahun, udah 7 tahun bersama. Aku suka semua hal tentang dia. Itu cuma kebiasaan aja. Kamu terbiasa sama kebiasaanmu. Kamu terbiasa sama kebiasaan Ouyang Hao ada di sampingmu. Lama-lama kamu mikir itu cinta. Sebenarnya kamu nggak cinta sama Ouyang Hao. Waktu kamu lihat Ouyang Hao, apa jantung kamu berdebar kencang? Waktu kamu lihat dia, apa kamu merasa bahagia? Kalau nggak salah tebak, sekarang kamu lebih banyak. Gak rela aja. Ini karya bapakmu. Kamu nggak mungkin nggak tahu kan? Bapakmu datang ke aku. Nggak tanya ini itu, langsung aja mukulin aku. Maksud kamu, bapakku datang ke kamu terus mukulin kamu? Masa aku yang mukulin diri sendiri? Abis mukulin aku, tiba-tiba dia berubah jadi. Minta baik-baik, bilang aku harus rukun sama kamu. Bilang, setidaknya kita harus ngobrol baik-baik. Dia memang benar. Sudah 7 tahun bersama kan. Kalau mau putus, harus dibicarakan dengan jelas. Jadi, kamu malam ini mengajakku keluar. Untuk putus denganku ya? Bagiku, hubungan kita sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan bertemu, kebiasaan nonton film bersama. Kebiasaan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pasangan. Tapi perlahan aku sadar, ini bukan karena perasaan. Hanya kebiasaan. Aku merasa lelah. Sudah lama. Perasaan pun memudar. Cinta pun mati. Kamu mengerti. Benar juga kata dia. Kalian cowok, memang begitu pikirannya. Sebenarnya, putus bukanlah hal yang buruk. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Memperbaiki apa? Penampilanmu sehari-hari, seperti cowok, dan sifatmu yang suka marah. Kadang gerak-gerikmu berlebihan. Kamu sendiri tidak sadarkan. Tidak ada sedikit pun kelembutan dan keanggunan seorang cewek. Sebagai mantan pacarmu, aku tidak ingin kamu terus seperti ini. Manis dan lembut. Maksudmu, cewek yang kita temui di toko tadi ya? Ouyang Hao. Kamu pernah bilang padaku, yang paling kamu suka adalah sifatku yang ceria dan ceplas-ceplos. Kenapa? Semua kelebihan yang dulu kamu suka, sekarang jadi tidak enak dilihat ya? Menurutku kamu seharusnya mencari alasanmu sendiri, Kuan-Kuan.
Aku tidak ingin melihatmu terus seperti ini. Kalau kamu suka seseorang, kamu bisa menemukan 1000, bahkan 1 juta kelebihannya. Kalau kamu tidak suka, semua kelebihannya dulu akan berubah menjadi kekurangan. Oh Yang Hao, kamu bahkan putus denganku. Bisa kamu bilang ini untuk kebaikanku? Tidak merasa kamu terlalu munafik? Kamu sudah menganggap dirimu sebagai mantan pacarku. Kamu sudah memutuskan untuk putus secara sepihak. Sekarang kamu datang ke saya. Ngomong apa sih? Maaf, saya tidak terlalu pandai putusin orang. Ada yang jago putusin orang. Ada yang bakal nulis di kolom keahlian di CV mereka. Putus gitu. Sudahlah, biar saya yang bayar makanannya. Saya sedih kamu tidak bisa putus dengan tenang. Nanti di jalan. Kalau ketemu saya, pura-pura tidak kenal saya. Saya juga tidak keberatan. Tunggu dulu. Sejak kapan kamu mulai benci saya? Atau dari awal sampai akhir, kamu sebenarnya tidak pernah suka saya? Semua yang kamu katakan dulu, semua bohong ya? Tentu saja saya pernah suka kamu. TAPI. Cinta buat saya seperti tombol timer. Seperti alat rumah tangga, kamu tahu kan? Perlahan-lahan. Berputar ke arah berhenti. Sejarek demi sejarek. Pada akhirnya, itu berhenti. Saya tidak tahu kenapa saya bisa jadi seperti ini. Tapi ini memang yang saya pikirkan saat ini. Saya sama sekali tidak ingin menyembunyikannya. Saya pernah suka kamu. Yang bodoh tapi tulus. Bingung tapi gigih. Pelit tapi berusaha hidup. Saya pernah terpesona dengan kamu yang seperti itu. Tapi kamu... Kamu siapa sih kamu? Bodoh tapi lucu kan? Tulus, gigih, serius hidup itu kelebihan. Pelit itu kelebihan mengurus rumah tangga. Saya tidak mengerti. Kamu hampir saja membuang orang. Kamu masih di sini memutarbalikkan fakta? Ngomong apa sih? Kamu pikir kuan-kuan tanpa kamu? Benar-benar tidak ada yang mau? Sampai kapan kamu mau menyiksa saya? Kamu mau buang saya hanya karena orang jelek ini? Kamu mau tinggalkan saya begitu saja? Saya punya uang, rumah, mobil, tabungan. Tapi demi kamu, aku bisa melepaskan semuanya. Asal kamu bilang, aku siap mati untukmu. Katakan padaku. Bagaimana aku bisa mendapatkan hatimu? Aku tidak mau bicara lagi. Jangan di depan orang brengsek ini. Bicaralah satu kata lagi. Cinta itu tidak bisa ada pasir di dalamnya. Percayalah padaku. Asal kamu setuju. Hari-hari berikutnya, aku akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Buat kamu lupa mantan pacarmu. Ayo pergi denganku. Ayo. Gimana? Aku sudah membalikan keadaan untukmu. Reaksi spontan lumayan, kan? Dia pasti benar-benar mengira aku mengejarmu. Menurutku, putus itu harus dengan harga diri. Teman sejati, jangan banyak bicara, terakhir aku makan enak. Siapa yang minta bantuanmu? Apa aku bilang butuh bantuanmu, Duan Tianle? Kamu senang melihat aku dipermalukan, ya? Berdasarkan apa kamu mengikutiku?
Berdasarkan apa kamu ikut campur dalam urusan putusku dengan orang lain? Zhong Kuan Kuan. Zhong Kuan Kuan, tunggu aku. Zhong Kuan Kuan, tunggu aku dong. Zhong Kuan Kuan. Tunggu aku, Zhong Kuan Kuan. Zhong Kuan Kuan. Turun salju, Zhong Kuan Kuan. Zhong Kuan Kuan, Zhong Kuan Kuan, lihat, turun salju. Turun salju, lihat. Zhong Kuan Kuan. Jangan bercanda lagi, oke? Hari ini aku sudah melihatmu menangis kedua kalinya. Hari ini hari apa? Gerhana bulan? Tadi waktu putus, kan terlihat kuat. Kenapa menangis lagi? Zhong Kuan Kuan, aku kasih tahu. Aku ajari kamu rahasia ampuh. Kamu pulang, ambil selembar kertas. Tulis semua hal yang tidak menyenangkan hari ini di kertas itu. Pulang, bakar semuanya. Kalau tidak habis terbakar, tidak apa-apa. Sembunyikan di salju. Besok pagi kamu bangun, aku jamin semua masalah. Semua kekhawatiran akan hilang, oke? Aku mohon, jangan menangis lagi. Aku mohon, jangan menangis lagi, oke? Aku, Bu Yale, seumur hidupku, paling takut melihat wanita menangis. Aku mohon padamu. Akhirnya turun salju. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Tahun lalu kita sudah janji. Salju pertama tahun ini akan kita saksikan bersama. Tak disangka, hari ini justru menjadi hari perpisahan kita. Dia bilang tadi itu tidak adil. Kita sudah kenal sejak umur 15 tahun. Aku sudah merencanakan semuanya. Di usia 25 tahun, aku akan memakai gaun pengantin putih dan masuk gereja bersamanya. Di usia 35 tahun, aku akan punya 2 anak yang lucu. Di usia 45 tahun, kita akan sukses dalam karir. Di usia 55 tahun, kita akan pensiun. Di usia 65 tahun, kita akan menjadi kakek dan nenek. Tunggu dulu. Kamu robot ya? Kenapa kamu harus mengatur hidupmu seperti ini? Untuk menentukan hidupmu sendiri? Kenapa tidak? Saat kamu berusia 15 tahun kamu kenal dia. Lalu dalam 7 tahun, kamu menemukan kualitas orang ini bermasalah dan memutuskan untuk putus. Sebelum usia 25 tahun, kamu punya pacar baru. Dan menjalani hubungan baru. Bukankah itu juga bagus? Kamu ngerti apa sih? Pernahkah kamu serius merencanakan hidupmu? Seperti kamu yang cuma tahu backpacking. Pasti tidak pernah merencanakan hidupmu, kan? Siapa bilang aku cuma backpacker? Aku hanya aku. Aku harus merencanakan hidupku dengan jelas. Karena di dunia ini, aku bukan sendirian, aku bukan. Aku masih punya ayah. Hari ini ayahku demi aku, pergi mencari Yang Hao untuk menyelesaikan masalah. Aku salah paham padanya. Dan mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak aku ucapkan. Hari ini, Paman Song pergi mencari Yang Hao. Aku yang bilang ke Paman Song. Aku tidak sengaja, kalian bicara terlalu keras. Aku tidak sengaja mendengarnya. Dan aku juga tidak mendengar banyak. Aku hanya mendengar kamu menyebabkan kematian ibumu. Kamu tidak salah dengar. Aku hampir lupa. Aku pernah bersumpah untuk merawat ayahku dengan baik. Karena memang aku yang menyebabkan kematian ibuku. Pada ulang tahunku yang ketiga, toko kami baru saja dibuka. Orang tua sangat sibuk.
Sampai-sampai kue coklat terakhir pun terjual. Aku yang tidak punya kue ulang tahun merengek dan marah. Aku duluan ya. Ibu mencoba menenangkanku. Dalam perjalanan membeli kue, terjadi kecelakaan. Sayang, Ibu. Jadi seumur hidupku aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Karena hari ulang tahunku adalah hari kematian ibuku. Mungkin kamu tidak akan mengerti. Seperti kamu yang orang tuanya masih hidup, tapi ingin mengembara. Mungkin luasnya langit dan laut adalah mimpimu. Sebenarnya duniamu yang luasnya langit dan laut. Duniaku sebenarnya terlihat tak terbatas. Tapi sebenarnya, ada sangkar tak terlihat. Bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, kamu tidak bisa melepaskannya. Jangan main-main dengan gaya orang-orang bela diri itu. Bohong besar terus-menerus. Kamu dari Hua Shenpai, aku Xiao Longan Fei. Makan bola salju besar ini. Kenapa kamu menangis dan tertawa dalam sekejap? Aku beritahu kamu, aku tidak akan membiarkan diriku sedih terlalu lama. Aku sangat bisa menerima. Senang atau tidak, itu satu hari. Kenapa aku harus membuat diriku tidak senang? Ayo. Kamu pulang, ambil selembar kertas, tulis semua hal yang tidak membuatmu senang. Di atas kertas, pulang, ambil api, bakar. Kalau tidak habis terbakar, sembunyikan di bawah salju. Besok pagi aku jamin, semua masalah dan kekhawatiran, semua akan hilang. Seperti kamu yang hanya tahu bab pakar mandiri. Sama sekali tidak akan merencanakan hidupmu. Mungkin kamu tidak akan mengerti. Seperti kamu yang orang tuanya masih hidup, tapi ingin mengembara. Mungkin luasnya langit dan laut adalah mimpimu. Ayah, Quan. ayah. Kenapa kamu belum tidur? Kuan lihat, seberapapun tidak menyenangkannya. Semuanya meleleh dalam manisnya yang dibuat khusus oleh ayah untukmu. Meleleh. Rasanya ini, hanya aku yang membuatnya untukmu. Orang lain punya uang pun, takkan bisa mencicipi seteguk pun. Karena kamu adalah putriku, harta paling berhargaku. Ayah. Maaf. Aku tidak menyangka. Hari ini ayah akan membelaku. Aku kira. Ayah Kuan tidak berguna. Hanya bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang kaku ini.
Tinggalkan si brengsek itu, kamu pasti akan menemukan yang lebih baik. Putriku tiada duanya di dunia ini. Ayah. Aku percaya. Aku pasti akan menemukan yang lebih baik. Bahkan jika akhirnya aku tidak menemukannya pun tidak apa-apa. Aku punya ayah yang begitu baik. Aku tidak takut apapun. Sekarang giliran ayah yang takut, ayah tidak ingin seumur hidup. Terus mendengarmu cerewet di telinga. Malam ini siapa yang cerewet di sini? Maaf. Halo, ini Duan Residence. Halo, saya Tianle. Tian Li, Apa ada masalah di rumah? kenapa baru sekarang kamu menelepon? Nyonya dia. Ibu saya kenapa? Nyonya sudah meninggal. Pangeran. Kuan-kuan. Quan Quan Camarilla Sebenter. Ada apa? Pejai sudah tidak kelihatan. Kuan apakah dia? Mencuri barang kita lalu kabur? Apa yang bisa dicuri di rumah kita? Pendekar silat pergi, membalas budi sampai jumpa lagi. Benar-benar. Guru cepat sedikit. Ibu. Ibu, Tianle sudah pulang. Kepala rumah tangga Su, ibu saya sebenarnya kenapa? Nyonya, 2 hari ini dia. Dia kenapa sih? Akhirnya kamu kembali juga. Mama. Untung kamu baik-baik saja. Kamu tahu nggak, aku sangat khawatir. Kamu. Kamu baik-baik saja ya? Pak Su, apakah kamu licik? Sengaja pakai cara ini buat ngejek aku? Aku yang suruh Pak Su begitu. Kalau enggak, kamu mau pulang. Mama, hal kayak gini bisa sembarangan bercanda sama aku? Bukan begitu, Tian Lu. Beberapa hari yang lalu, Nyonya memang kambuh asma. Benar-benar dibawa ke rumah sakit. Sudah, Pak Su, kamu nggak perlu di sini lagi. Tianle, ikut aku. Kamu bohong sama aku. Sejak kapan kamu punya kebiasaan makan sambil baca koran? Bodoh aja kamu.
Koran ini, tiap hari kakek baca. Aku sengaja pesan satu. Hari ini di sini, Master Wan dipuji. Dipuji sampai level baru. Menurutmu, kakek nggak bakal mengaguminya? Lihat ini aja nggak ada gunanya, semuanya cuma teori di atas kertas. Kamu ngerti apa sih? Hari ini aku akan ketemu Ruping. Kamu sudah hubungi dia? Lalu ngapain kamu berhayal? Aku sudah atur semuanya. Menurut rencanaku, sore ini kita bisa ketemu dia dengan sempurna. Mama, aku mohon, kamu periksa kesehatan seluruh tubuh, ya? Jangan alihkan topik. Tubuhku sendiri. Aku tahu cara merawatnya. Justru kamu tahu nggak? Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Duan. Bukannya masih ada Tiani? Duan Tianali. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Tianali. Ayahmu meninggal muda. Sekarang kakekmu sudah tua. Keluarga Duan bisa punya posisi di industri ini. Semua berkat usahaku yang bekerja keras di luar. Kamu sudah besar. Mau lihat mama bekerja keras terus? Mari kita bicara tentang keluarga Duan. Apakah kamu tidak tahu? Tidak ada harapan untuk Anda. Aku hanya ingin kau. Jangan malu. Jika kau tidak bisa, kau benar-benar minta maaf. Aku juga minta maaf. Usia berapa ibu? Juga memindahkan leluhur 8 generasi. Beraninya kau berbicara kembali. Saya baru saja menyebutkan kencan buta. Kau lari dari rumah. Kau tahu, kakekmu hampir. Dia berjanji untuk membiarkan Tianyi pergi kencan buta. Jika bukan karena aku bilang kau akan segera kembali, aku tidak bisa menahannya. Kau tahu? Jadi apa maksudmu? Aku harus kencan buta. Omong kosong bukan. Hello. Apakah ada yang memesan pakaian ini? Wanita ini mengatur gaun ini. Rupiing Mei Xin. Itu kebetulan. Anda tidak berubah sama sekali selama bertahun-tahun. Saya tidak tua. Saya sudah mulai tua. Lihat apa yang kau katakan. Anakku berusia lebih dari 20 tahun, aku sudah tua. Sepertinya aku tidak punya anak. Putriku lebih dari 20. Apa maksudmu? Tapi itu membuat saya salah paham. Kau akan menaruh uang. Perkenalkan pada anakku. Meishin. Kau masih sangat lucu. Kau lupa, aku berjanji pada ayahmu, yang membuat Yuing dan Tianle bertemu. Bagaimana saya bisa berbicara tanpa percaya? Anda selalu dapat dipercaya. Sayang sekali. Lihat, rencana sekarang tidak sesepat perubahan. Apa maksudmu? Kau belum tahu. Lihat aku. Tianle yang melarikan diri. APA? Ruan Xixiong adalah master arsitektur terkenal di dunia. Dengan keluarga kami, dia akan menjadi menantunya. Di masa depan, Anda akan memiliki dukungan sendiri. Sudah berapa kali aku bilang, mereka kasih kita kesempatan. Itu rezeki kita. Ibu, sudah berapa kali aku bilang, aku benar-benar tidak suka dijodohkan. Aku juga tidak butuh sandaran, kamu kok tidak percaya sama anakmu sendiri. Seperti itu ya? Ya, aku memang tidak percaya sama kamu.
Secara logika, aku ini keluarga Duan. Seharusnya tidak perlu bicara seperti ini sama kamu. Tapi hubungan kita, aku tidak akan sembunyikan. Masalah perjodohan ini belum pasti, karena Tianle tidak ada di rumah. Aku pikir Yuing ini perempuan, masa mudanya berharga. Terus ditunda-tunda begini bukan solusi. Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Masa aku tidak berpihak sama kalian? Tianle ini anaknya terlalu tidak stabil. Masih anak kita Tiani yang lebih tenang. Aku cuma berpikir, kalau kamu ketemu Tiani, kamu pasti akan merasa mereka berdua itu sangat cocok. Mei Xin, kamu pernah ketemu Yuing kita? Maksudku, selama dia anaknya Ruping, pasti dia anak yang baik, tidak mungkin salah. TAPI. Sekarang suruh Tiani dan Yuing ketemu. Agak tidak tepat, menurutku hal ini. Lebih baik dipikirkan matang-matang, masih ada waktu kok. Perjodohan diatur besok. Kamu sebagai satu-satunya penerus keluarga Duan, menjaga perusahaan keluarga Duan sejak kamu lahir. Sudah jadi misi yang harus kamu terima. Aku atur perjodohan ini. Semua untuk kebaikanmu. Aku tentu tahu. Sejak lahir, aku bukan orang biasa. Kebahagiaan dan air mata orang biasa. Di dunia aku tidak bisa menikmatinya. Di balik tawa dan marah, sebenarnya aku sangat berharap suatu hari aku bisa seperti mereka. Dunia luar begitu indah. Bagi aku, itu hanya pemandangan. Mungkin di mata orang lain, mewarisi bisnis keluarga Duan. Sama seperti jadi pangeran yang dinobatkan sejak lahir. Tapi tekanan dan belenggu yang datang bersamaan. Lebih seperti mahkota emas San Wukong. Aku memikul baju besi berat yang dititipkan pangeran. Tangan memegang sesuatu yang bisa menyakiti diriku sendiri. Tapi harus mencengkeram erat pedang yang berat. Ditambah dengan ajaran bijak dari leluhur dan kaisar terdahulu. Bahkan cinta, aku kehilangan hak untuk kebebasan. Aku pernah berharap, setidaknya dalam hal cinta. Biarkan aku menjadi orang biasa yang bisa meraih sukses dari nol. Dari pertemuan, ketertarikan, pengakuan hingga jatuh cinta. Rangkaian proses percintaan ini. Aku berharap bisa membangunnya seperti memasang rel kereta, satu persatu. Tapi jelas sekali. Sampai saat ini, aku harus tersadar dari mimpi. Lalu menerima tiket yang sudah diatur oleh pemandu wisata. Naik dan duduk. Menunggu kereta menuju tujuan yang tidak diketahui. Lalu kereta akhirnya tiba. Kamu datang, halo Yuing, sapa tante. Saat itu ada panah yang menembusku, tepat di jantung. Lalu aku tahu, si pemanah sialan itu bernama Cupid. Lalu aku tahu, di dunia ini, benar-benar ada perasaan yang mematikan. Bernama cinta pada pandangan pertama. Hello Tante, nama saya Ruan Yuing, senang bertemu dengan Anda. Hello Yuing. Tianle, pertama kali bertemu dengan Tante. Harus melakukan perkenalan, kan? Halo Tante Ruan, saya Duan Tianle. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Baiklah, mari duduk dan bicara. Ayo, di rumah hanya menyiapkan sedikit camilan sore. Silakan dinikmati, jangan sungkan. Tianle, kamu harus meminta maaf untuk kejadian sebelumnya. Kepada dia. Maaf ya. Tidak perlu, Tianle. Aku dengar kamu lulusan Universitas New York. Jurusan arsitektur, benar kan? Ayahnya, Si Xiong, sangat akrab dengan Profesor Mading di kampusmu. Profesor Mading, aku sangat kenal dengannya. Tante, lain kali kita bertiga bisa makan bersama. Tianle, Profesor Mading adalah profesor, kamu adalah mahasiswa. Kalian adalah hubungan guru dan murid, bagaimana bisa tidak ada batasan?
Tidak apa-apa, santai saja di rumah. Kamu tidak tahu, Yuing di rumah. Juga tidak ada batasan dengan ayahnya. Hari ini, Paman Ruan sedang sibuk dengan urusan pekerjaan. Tidak apa-apa, Paman Ruan sibuk dengan urusan. Kami akan mengerti, Sisyong di keluarga kami. Dalam hal desain, semakin tua semakin cerewet. Setiap hari berputar-putar di sekitar gambar ini. Tidak masalah, kebetulan grup Duan kami memiliki beberapa rencana proyek yang benar-benar berharap Master Ruan bisa lebih cerewet. Sebenarnya, perkembangan grup Duan dalam beberapa tahun terakhir, saya juga melihatnya, jujur saja. Dalam hal pekerjaan, saya benar-benar tidak bisa mengambil keputusan untuk Sisyong. Tidak apa-apa, masih ada waktu panjang, nanti mereka sering berinteraksi. Sering berbicara bersama, kita juga bisa lebih sering bertemu. Ya. Lihatlah kita berdoa. Meninggalkan dua anak muda ini sendirian. Ya, kita terlalu terburu-buru. Yuing, kamu pasti merasa bosan mendengar ini, tidak? Sejak hasil saya Haraya, saat bekerja dengan serius dan fokus, mendengar ibu bicara tentang ini. Saya merasa sangat familiar. Putri kami memang seperti itu. Yuing, begini saja. Kamu bawa Tianle berkeliling ke rumah kami. Sambil melihat gambar desain ayahmu dan lukisanmu. Ayo kita pergi. Baik. Saat saya berlibur di California, hal pertama yang saya lakukan setiap bangun tidur adalah mengambil papan selancar saya dan langsung menuju pantai. Menunggu ombak terbesar datang. Perjalanan saya tidak hanya itu. Seperti suasana tropis, dinginnya utara. Banyak negara yang sudah saya kunjungi, beberapa hari lalu saya baru kembali dari luar negeri. Aneh, biasanya wanita mendengar ini sudah pasti terpesona. Matanya bersinar seperti kelaparan. Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Kenapa diam saja? Saya sedang berpikir, apakah ada sesuatu yang saya lupa katakan? Barusan kamu sudah bilang main piano, terjun payung, nonton opera, selancar, dan menikmati salju. Menurut pemahaman saya tentang kalian para anak orang kaya, pasti kamu masih lupa. Pergi ke klub dansa, main mobil mewah, ganti pacar. Itu semua tidak ada. Saya punya alasan, terakhir kali karena... Pergi kemana? Tidak apa-apa. Saya sama sekali tidak peduli dengan ini. Karena saya adalah orang yang sangat tahu apa yang saya inginkan. Saya mengerti, saya juga orang seperti itu. Saat pertama kali melihat seseorang, saya juga langsung tahu. Apakah aku akan benar-benar menyukainya? Halo. Ya. Benarkah? Terima kasih atas kesempatan ini. Ayah, Saya Pak. Siapa yang merampok? ayah, siapa yang merampok? Ayah, apa yang terjadi? Ada kabar baik untukmu. Sebuah resort Tionghoa baru buka, sedang mencari pemasok dessert. Pemilik kedai kopi yang sering aku kirim barang merekomendasikan kita. Wah. Oak. Apakah persaingan kita akan terlalu ketat? Aku sudah memikirkannya, kita hanya perlu melewati penilaian Departemen Perencanaan. Ayah, ini kesempatan langka. Kita harus membuat produk yang tidak dimiliki oleh produsen lain untuk bersaing dengan pemasok lain. Istri. Apa yang harus aku lakukan? Aku akhirnya tidak mampu merawat putri kita dengan baik. Bagaimana aku memberitahunya? Aku telah kehilangan rumah karena judi.
Heng, satu porsi salad sayur dan sashimi. Oke, sashimi dibawa dulu. Hung. Sayuran museman bake. Spaghetti bolognese bake. Nasi goreng teppanyaki. Oke, sudah tahu. Kapan kamu kembali, anak muda? Di mana kiaohengku yang direbus? Tunggu saja, tunggu saja. Ceritakanlah, saudara. Aku beritahu kamu, kalau bukan karena ibuku yang menipuku untuk kembali, aku tidak akan kembali. Tapi kemarin aku sudah menerima takdir perjodohanku. Hasilnya, tenang-tenang saja. Tapi ada satu hal yang tidak baik. Ada satu lagi tawanan cinta. Aku beritahu kamu, sebenarnya perjodohan tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah, dalam waktu singkat beberapa jam perjodohan, kamu bisa membuat orang lain langsung jatuh cinta padamu. Tunggu, maksudmu, orang yang sebelumnya kamu tinggalkan. Objek perjodohan itu, bagaimana, sekarang dia menyukaimu. Izinkan aku mengingatkanmu. Namanya adalah Ruan Yuing. Saat ini dia sangat mencintaiku. Lalu kamu, apa maksudmu? Saya akan lihat dulu. Lihat bagaimana performanya. Saya lihat kamu begitu, kamu juga tidak benci dia kan? Kalau begitu cepatlah kamu serang dia, kamu belum cepat pulang. Saya sampai setiap hari ditarik keluar oleh ibumu untuk diinterogasi. HP saya sampai disita. Kita ini teman, ngapain kamu bilang begitu? Saya akan kasih kamu HP lagi. Ini pas banget. Sebenarnya kali ini kabur dari rumah, saya juga tidak sepenuhnya tidak dapat apa-apa. Saya juga dapat sedikit pengalaman. Yang paling bikin saya heran adalah, kamu tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Apa kamu diam-diam tinggal di villa ibumu? Saya bodoh ya, bisa saja saya menyerahkan diri. Beberapa hari itu, saya kerja di rumah seorang Tionghoa perantauan. Seorang gadis yang penampilannya tidak seperti gadis, hatinya juga tidak seperti gadis. Setiap hari sebelum fajar, saya harus mulai bekerja. Menjaga di depan tungku memasak coklat, menjadi pengaduk manual. Lalu, harus naik sepeda untuk mengantar barang. Mengayuh sampai kaki saya hampir patah, apalagi sambil mengayuh. Saya juga harus khawatir, coklat di dalam kotak. Apakah selamat atau tidak? Yang paling parah adalah, meskipun pelanggan hanya membeli satu coklat, saya tetap harus membungkuk sampai bawah. Kamu tahu seberapa susahnya ini? Apalagi, hasilnya sama sekali tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Pesanan di toko semakin sedikit, seluruh toko goyah. Sudah hampir bangkrut. Ayah, toko kita akhir-akhir ini semakin membaik. Sekarang tiba-tiba ada rezeki besar dari langit. Saya punya firasat, saya akan segera kembali ke sekolah. Saringan. Ada apa Tuan Zhong Tao? Saya minta saringan. Kamu bawa apa ini? Saya lihat kamu benar-benar sudah rabun. Kuan. Ayah ada sesuatu ingin bicara dengan kamu. Bilang. Tidak berani bilang. Bilang. Dengar ya, beberapa hari lalu mereka memaksa saya untuk berjudi. Kita main bersama, pasti saya mabuk. Mereka memaksa saya. Saya tidak punya uang untuk membayar mereka. Saya sampai mempertaruhkan rumah kita. Mempertaruhkan rumah kita. Untuk judi. Saringan.
Ya sudah, aku nggak sekolah aja deh. Nunggu dapat kontrak resor itu. Bukan cuma 1 rumah, 8 rumah pun aku bisa bayar. Tagihan air, listrik, telepon, sama beli bahan bulan ini. Hong Kuan, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa dapat kontrak besar ini. Semangat! Toko ini nggak bagus sama sekali. Katanya toko terkenal. Dua toko ini cuma asal-asalan. Kelihatan nggak buatan tangan. Nah, yang terakhir ini cukup bagus. Tapi kurang siri khas jadi. Jadi kita kontrak sama 2 toko terakhir aja. Biarkan mereka bergantian nyuplai coklat yang kita butuhkan. Manajer, kenapa nggak pilih salah satu aja? Soalnya orang pasti ada rasa malasnya. Setelah dapat kontrak jangka panjang, sulit jamin kualitasnya nggak berubah. Aku mau mereka terus bersaing selama masa suplai. Oke, bawa semua coklatnya ke bawah. Maaf, kepala bagian kami pilih produk toko lain. Ini silakan dibawa kembali. Apa sih? Cuma makan dikit aja. Ini gimana bisa ngerasain rasanya? Kepala bagian apa sih? Ada selera nggak sih? Gimana jadi kepala bagian? Beneran deh, indera perasa ada di kulit kepala ya? 1 biji aja nggak habis, bisa ngerasain apa sih? Nggak ada selera. Nggak pernah lihat kepala bagian kayak kamu. Beneran nggak ada selera. Kamu orang Cina? Ada apa? Tiba-tiba makan coklat banyak-banyak, gula darah bisa naik cepat. Nggak baik buat kesehatan. Coklat keluarga aku makan sesuka aku. Oh, ternyata coklat keluargamu. Barusan dengar kamu marah-marah soal kepala bagian. Kepala bagian yang mana? Kepala bagian perencanaan resor itu. Kayaknya mereka harus bikin bagian dosa. Bagian merusak makanan baru cocok sama dia. Kamu punya masalah sama dia ya? Kenapa? Kamu karyawan resor ini ya? Mau lapor ya? Kalau aku karyawan resor ini, kamu gak bakal kasih tahu aku ya? Justru sebaliknya, ada yang bantu sampaikan pesan lebih baik. Tolong sampaikan ke kepala bagian itu. Dia nggak punya selera sama sekali. Kayaknya indera perasanya rusak. Sampai milih coklat orang lain, bukan yang kita punya yang bagus ini. Coklat buatan tangan murni. Kalau semanis ini, boleh aku coba? Coba deh. Coklat kalian emang enak sih rasanya. Tapi kurang ciri khas. Coklat kami kurang ciri khas. Coklat ini kan kubuat tanpa tidur. Berhari-hari nggak tidur buat bikin coklat racikan khusus. Enak banget sampai pengenelan lidah sendiri. Bisa bikin orang kalap makan, ngerti apa sih lo? Dengar-dengar kayaknya agak serem juga. Meski sama-sama orang Tionghoa, bahasa bisa nyambung. Tapi belum tentu jadi teman, kita cuma kebetulan ketemu. Dadah, sampai jumpa.
Nanggupas? Ini ketemu kedua kalinya kita. Bisa jadi teman sekarang kan? Busnya dateng. Gimana caranya lo belajar bikin coklat? Bapak GW Master Coklat, dari kecil udah bisa bikin. Kalau gitu, yang lo bilang tadi bukan omong kosong dong. Please deh, udah tua-tua, jangan berprasangka buruk. Sama orang baik, boleh nggak sih? Kalau lo nggak keberatan berteman sama GW yang udah tua ini, apa lo keberatan? Kalau GW dateng ke tolo lo, lihat-lihat karya lo? Siapa takut? Asal lo bayar. Mau makan seberapa banyak pun ada. Hari ini langka banget, seluruh keluarga makan bersama. Ye, ini buatmu, bebek rebus dengan talas. Ye, tekanan darahnya tinggi, nggak boleh makan yang terlalu berminyak. Ye, RU yang jaga. Bebek matang GW bisa kabur nih. Ini Tiani. Makasih kakak. Anaknya suka iseng aja. Kasih tahu dong. Gimana hasil blind date-nya? Ya cuma blind date, gimana lagi? Anak perempuannya Ruan Sisyong cantik enggak? Pak, Yuing ini nggak cuma cantik, tapi juga sopan dan berkelas. Cocok banget sama Tianle kita. Yang ditakutin, dia nggak suka sama Tianle kita. Ngomong sembarangan. Lai hat later Belakong Pendidikan Tian Lu. Penampilan, keluarga. Apalagi yang kurang? Ya, Tianle emang bisa dibilang anak emas. Tapi dia juga putri tunggal Ruan Sisyong. Kalau dilihat, para pengusaha kaya dan selebriti di kota ini, semua ingin menjilat, dan ingin menjalin hubungan keluarga dengan Ruan Sisyong. Banyak pesaingnya. Iya betul, apalagi gadis dari keluarga terhormat seperti ini. Mungkin lebih suka dengan pria yang lebih dewasa. Tiani, makanlah. Terima kasih, Bu. Kakakku sejak kecil selalu disukai perempuan, menurutku. Yuing pasti akan menyukainya. Kakek, aku hanya bertanggung jawab untuk kencan buta. Urusan selanjutnya bukan tanggung jawabku. Banyak hitung-hitungan. Apa tidak yakin? Aku yang tidak yakin atau dia yang tidak yakin? Kakek, aku bilang, berdasarkan pengalamanku selama ini. Begitu melihatnya, aku langsung tahu dia suka padaku. Oh ya, Ruan Sisyong sangat tertarik pada beberapa proyek perusahaan kita. Jika keluarga Duan dan Ruan terus berhubungan dan menjalin hubungan keluarga, aku pikir perkembangan kita akan lebih baik. Baiklah. Kakek akan menunggu kamu membawa istri cantik ini pulang. Menjalin hubungan keluarga tentu baik, tapi Tianle, kamu jangan sampai merusak ini. Keluarga Ruan adalah mitra kerjasama grup kita di masa depan. Jangan sampai membuat mereka marah. Mei Xin, dengan kamu yang mengurus Tianle, aku jadi lebih santai. Kita semua keluarga, ini sudah seharusnya. Aku mengerti Tianle. Ayah, Tianle adalah anak kita. Kita tentu tahu jagak neko. Tapi orang luar tidak tahu, mereka pikir dia anak manja. Aku mengerti. Mesin, kamu takut keluarga Ruan. Tidak mengerti keluarga kita, Tianle. Jadi kamu khusus pergi ke keluarga Ruan untuk memberitahu mereka, Tianle kita kabur dari rumah untuk menghindari kencan buta. Benarkah? Ada hal seperti itu? Tidak. Ayah, aku baru-baru ini. Karena kencan buta jadi berbicara dengan mereka, aku tidak menyangka. Mesin dan teman lamanya Ruping
Akhir-akhir ini sering bertemu ya Meisin. Kamu langsung pergi ke rumah Ruan. Membicarakan keburukan Tianle kita. Oh ya, ITU bukan keburukan. Sebenarnya, pasangan Duan Sisyong, orang yang sangat pintar, setelah mengetahui seluruh cerita. Sangat berharap Yuing dan Tianle kita bisa jodoh. Sangat berharap hal ini bisa terjadi. TAPI. Jika ada orang yang berniat jahat di belakang. Hal ini sulit untuk dipastikan. Benar. Aku hanya tiba-tiba membicarakan topik ini. Bagaimana mungkin aku mau merusak? Ayah, silakan makan. Untuk merayakan keberhasilan kencan pertamamu. Kakek mau minum bersamamu. Baik, kakek. Ayo, kakek.